Gue pasang lah nih, giliran gue masang, swing. Kata gue, kok bunyinya wii. Petasan bunyi. Nggak jauh ada mobil polisi ngedeket. Lu nggak tahu Nyen gitu. Kenapa emang tuh? Si Piko udah pindah Kristen. Sekarang rekeningnya udah kagak ada duitnya habis buat bangun gereja. Pokoknya cemburu, kok gua kagak nukangin kata dia. Orang tua gua, kamu nih ketangkep ngerugiin orang gitu. Terus dari situ lama lah gua nggak ketangkep tuh, karena gua bingung nyari alasan ketangkep apa yang nggak sepele dan nggak ngerugiin orang. Narkoba lah kemarin. Aduh, bosan banget nih gue Yan. Ini kita udah episode berapa sih ya? Udah nggak tahu udah keberapa. Masalahnya bintang tamunya tuh masa kecilnya cerita perang sarung mulu. Gak ada yang lain gitu. Perang sarung mulu. Kalau nggak nostalgia pas ngisi ini ya. Apapun itu jangan perang sarung. Bosan banget dengan peperangan ini. Tapi kali ini beda bang. Apa tuh? Beda banget. Gue ngundang Ini boleh orang yang apa? Boleh gue turunin? Turunin. Turunin. Oke. Udah jauh-jauh hari. Bahkan gue ngontak asisten pribadinya, supirnya. Sulit jadwalnya. Gila. Penting banget nih berarti ini. Dengar-dengar mau jadi wamen. Tapi uniknya daerahnya sih. Dia tinggal di tempat yang banyak keajaiban dunia di situ. Dia dari Mesir. Mesir ada keajaiban dunia. Bukan. Tapi bukan Mesir. Oke, apa tuh? Depok. Keajaiban dunia. Keranda terbang. Apalagi? Viral babi ngepet. Betul. Tapi hoax katanya. Terus ada partai yang berkuasa bertahun-tahun. Ada ya? Mm-mm. Lagi bangun dinasti nggak sih? Gue panggil ya. Panggil. Namanya Bang Viko. Bisa tepuk tangan. Bang Viko. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Wik. Bang Viko duduk. Iya nih. Selamat berbaur dengan kita nih, Wik. Wih, udah lapar banget kayaknya. Nggak bisa ngeliat makanan dikit. Ada loh yang main nih. Iya. Gimana Yan? Capres gimana capres? Bukan, ini apolitik. Bentar. Baterai gue tinggal 17% lagi. Waduh. Kamu percaya baterai kamu cuma segitu? Yang mengerti hebat. Iya. Ikutin pilpres. Sehat, Bang Viko. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Di sini kita kan tadi lu bosan kan Bang? Gue yakin gak bakal bosan sih. Tuh. Karena Gue pas kecil perang sarung ya. Nah, lu tahu dia makin bosan. Tapi coba lulik dah. Gue yakin kali ini pengalamannya beda karena dari tempatnya udah beda. Terus zamannya tuh kan zaman apa namanya ya istilahnya banyak perubahan zaman dari tinggi turun. Pokoknya banyak cerita. Gue yakin beda pasti. Tapi gue jujur nih, gue pertama kali ditangkap polisi. Boleh. Pertama kali ditangkap polisi sebelum narkoba, sebelum kekerasan, tawuran beneran, itu gara-gara main petasan. Main petasan. Iya. Apa yang membuat lu bisa berurusan sama polisi? Main petasan itu. Jadi gue lagi main petasan nih. Abis sahur. Kan sepiknya tadarusan, nunggu subuh, sepiknya aslinya main petasan, kelar subuh, nunggu pagi lah, nunggu ngantuk gitu, main petasan, depan musola. Depan musola udah kegambar tuh. Main petasan depan musola, emang parah bocah-bocah situ mainnya, bahkan itu kan gue masih kecil, masih umur 7-8 tahun lah. Abang-abangan juga pada ikut, cuman hari itu lagi bocil-bocilnya doang nih yang sepantaran gua, cuman ada 7 orang lagi main petasan, cuman parah kan main petasan di situ biasanya gitu masangnya janwe gede gitu, janwe kondangan, janwe kondangan dipasang habis subuh kan heboh kampung. Akhirnya karena kemarin main kayak gitu terus. Hari ini polisi itu patroli. Udah nandain lah. Patroli. Nah pas patroli cuman ada bocah-bocah kecil sepantaran gua doang. Berarti yang gedenya udah tahu.
Terus gue pasang lah nih, giliran gue masang, swing. Kata gue, kok bunyinya wii. Nggak jauh ada mobil polisi ngedeket. Nah bocah gue ngeliat mobil polisi kabur semua. Gue pasrah aja lah gitu. Dia bawa sepeda gak? Ada yang bawa, gue kebetulan enggak. Terus pas bocah-bocah itu pada kabur, terus gue ngeliat polisinya gitu kayak, aduh badannya bagus lagi. Ngejar gue nggak lama juga ketangkep. Iya, pasrah aja lah ya. Kata gue daripada kabur, udahlah gue. Lu nyerahin diri? Santai, enggak, gue nyantai aja. Padahal itu temen lu Keren nyerahin diri. datang bukan karena polisinya, Pik. Karena petasannya kenancep nih. Udah nih, polisi udah. Santai tuh gue, udah Kayak santai. kartun banget. Belaga orang sini aja lah gue gitu. Oke. Ditanya-tanya atau langsung? Iya, polisinya turun, main petasan ya? Enggak pak, gitu. Itu korek, oh iya gitu. Udah bisa iya. Enggak pak, gitu. Itu korek, oh iya gitu. Iya pak, gitu. Udah kamu sini ikut gitu. Ngapain pak gitu. Udah ikut mobil saya. Naik tuh. Nanti kamu saya pamerin keliling kampung, saya kasih tahu anak-anak yang main petasan. Buat Contoh. kamu jadi contoh ya, kalau main petasan tuh bisa ditangkap kayak kamu gitu. Berarti sempat dibawa tuh, Bik. Jadi gue dari kecil emang udah ngakrapin diri sama mobil polisi. Jadi ketika lu kemarin beneran ketangkap, semacam napak tilas ya. Nostalgia ya. Iya, toh gue Nostalgia. udah latihan kemarin. Apa sih biasanya kalau mau show tuh kita ngapain? Lagi resik. JR-nya. Wah, dari kecil udah ngerasain. Iya. Dimarahin tuh gue. Pas dipulangin kan dianterin sama polisinya ke rumah. Dimarahin sama orang tua gue katanya. Kamu ini ketangkep gara-gara hal sepele gitu. Marahin terus. Pernah lagi gue pas SMP bocorin pala orang. Tangkap polisi lagi. Salah undang. Dimarahin lagi sama orang tua gue. Kamu nih ketangkep ngerugiin orang gitu. Terus dari situ lama lah gue nggak ketangkep tuh. Iya. Karena gue bingung nyari alasan ketangkep apa yang boleh. nggak sepele dan nggak ngerugiin orang. Narkoba lah kemarin. Yang ini justru gak domelin, malah dipuji-puji. Iya, papa bangga sama kamu nggak? Enak banget kalau begitu. Berarti lu pernah merasakan puasa di sel atau apa pas waktu rehab kasus itu? Kemarin itu pas ditangkap, jadi keluarga gue ngurus untuk pengajuan rehabilitasi. Oh iya. Pengajuan rehabilitasi, terus ternyata itu tuh birokrasinya nggak susah, kayak tinggal ngajuin ke polisi, ngajuin ke BNN gitu. Terus syaratnya tuh nggak sesusah itu, kayak tinggal surat keterangan RT RW bahwa anak ini bukan penadah, bukan pengedar. Iya. Jadi surat keterangan bukan pengedar nih, kan abang gue bingung, ini bikin dari siapa? Itu dari lingkungan aja RT RW. Oh ternyata sesimpel itu. Kalau sesuai prosedur. Untuk ngajuin rehab, iya. Akhirnya udah tuh disetujuin. Itu ditandatanganin, suratnya dikirim, terus ya udah dicek benar ya udah. Akhirnya lu rehab. Ke BNN dulu tuh ada asesmen untuk ngecek kadar narkoba dalam darahnya. Oke. Terus kalau dari situ udah bisa ketahuan berapa lama. Nah gue tuh waktu itu akhirnya rehab 6 bulan. 6 bulan. Nah di bulan ke-4 itu momennya pas banget Ramadan. Nah itu gimana tuh? Di sana Ramadan di tempat rehab itu ya jadi 100 kali lebih lama lah dari dia kayak 100 hari biasa aja tuh kayak 10 kali lebih lama. Betul. Ketambahan ini Ramadan jadi 100 kali lebih lama dari hari biasa. Berarti ibadahnya makin giat dong. Jadi gua jatuhnya 300 hari gue puasa. Tahun ya. Kayaknya hitungan amal gue, hitungan amal 300 hari puasa. Setahun. Tapi ada cerita-cerita menarik gak pas lu puasa di rehab itu? Enggak. Karena gue nggak mau berada di situ. Nggak ada. Takut di sana menarik, nggak menarik. Takutnya kalau gue bilang menarik, banyak ini ya. Kangen nih bocah nih gitu. BNN inisiatif lagi, aku tangkap kali ya gitu. Kasihan, nggak usah nanya menarik sih, menarik sih. Mau menarik apapun di sana. Tapi di sana banyak hiburan ya, banyak hiburan karena di sana tuh banyak orang-orang waham.
Apa tuh waham? Waham tuh apa ya, medisnya sebutannya skizo gitulah. Oh, tahu Jadi gua. Iya. mereka tuh hayalan-hayalan gitu. Halusinasi. Terus jadi ntar nih misalkan jam 6 kurang dikit nih mau maghrib, ada yang nyendok air kolam. Di sana kan ada ikan kan. Ada yang nyendok air kolam. Terus dibawa aja gitu tenteng di gelas kolam. Kayak biasa aja ya. Dari mana lu beli takjil? Gitu kayak, ya lu nyendok di kolam gitu. Kolak kali. Habis beli takjil gitu. Dan mereka nggak niat melucu, makanya lucu banget jadinya. Benar, memang kalau sesuatu yang dari hati emang nyampainya ke hati juga. Beli takjil. Aduh, berarti itu mungkin itu ya, maksudnya pengalaman itu yang melekat lu, kayaknya berapapun Ramadan yang lu lewati, itu yang paling Lu ingat lah. ya paling ingat, paling sedih, paling apapun kali di situ kali. Tapi di luar cerita itu ya ada juga Ramadan yang nggak tahu membekas banget dan ini viral sih. Yang apa tuh kan? Ini mohon maaf nih, kalau ngomong viral kan bingung nih, yang mana nih viral lu? Yang mana nih viral lu? Ini yang Rispo. Jadi Kenapa tuh, Bang? pas Ramadan pernah difitnah pindah agama. Sama Rispo. Dia punya kakak namanya Rispo. Oh iya. Difitnah. Viko pindah Pindah agama. agama. Dan itu viral. Vikonya nggak baik-baik banget. Percaya dong. Itu tahun 2 tahun apa 3 tahun ya? Iya, 2 tahun lalu ya? 2000 ya. 18 atau 19 lah itu ya. Jadi bokap gua tuh kontraktor kan, makanya sering pindah-pindah rumah kan. Bokap gua kontraktor, nah dia tuh dari umur 30-an lah kerja bangun rumah, jual rumah, bangun rumah, jual rumah tuh. Nah sekarang tuh umur udah sekitar 72 lah. Jadi udah lama tuh bokap gua bangun rumah. Nah ada tukangnya bokap gua yang ikut bokap gua dari muda. Jadi dari gua kecil tuh udah pada tahu. Adalah satu momen gua lagi stripping, waktu itu gue lagi stripping Okejek. Lagi stripping Okejek, jadi gue jarang di rumah. Si Rispo lagi di rumah tuh. Tiba-tiba tukang bokap gue datang. Tukang bokap gue datang nanyain ke si Rispo. Rispo nggak ada rencana untuk ngefitnah gue di sini. Ini kagak direncanakan, jadi terjadi begitu saja gitu. Tukang gue datang nanya, si Viko mana gitu. Rispo balik nanya, lah lu nggak tahu, gitu. Tukang ini namanya Konyen. Ya. Lu nggak tahu Nyen gitu. Kenapa emang? Si Piko udah pindah Kristen gitu. Terus. Hah gitu. Gue tahu dari kecil Piko jarang puasa, kata si Konyen. Iya. Konyen bilang gitu. Gue tahu dia jarang puasa, tapi masa pindah Kristen kagak lah gitu. Lah iya Nyen, udah pindah Kristen. Sekarang rekeningnya udah kagak ada duitnya habis buat bangun gereja. Konyen cemburu, kok gua kagak nukangin, kata dia gitu. Malah itunya ini. Tukang yang dibahas. Nah, emang bukan dia yang bangun, dia nyumbang doang gitu. Agak nggak percaya gua. Kebetulan waktu itu ada teman gua, dia orang Kristen. Oke. Numpang tinggal di rumah gua. Jadi dia punya Alkitab, punya Rosario. Buat nambah bukti, buat ngeyakinin si Konyen bahwa gua masuk Kristen, dikeluarin Alkitab sama Rosarionya. Nih kalau lu nggak percaya, gitu. Ini ada Rosario, ini ada Alkitab. Astagfirullahaladzim gitu. Nah, cabutlah si Konyen dari situ. Jadi dia tuh nggak cuma ikut bokap gua doang untuk bangun-bangun rumah. Jadi adik-adiknya bokap gua tuh bangun-bangun rumah gitu juga, kontraktor juga. Nah, jadi dia punya hubungan juga sama mereka. Nah, Konyen cabut ke tempat mereka. Nyebarin lah kabar itu ke keluarga besar gua. Terus jadi rame lah tuh kabar Viko pindah agama gitu. Nah, bokap gua akhirnya kan udah nggak, kabarnya tuh putus di situ, nggak ada beritanya lagi. Maksudnya di keluarga gua ya udah nggak ada yang tahu gitu. Nyampe lah momen Lebaran. Momen Lebaran, bokap gua ini anak paling tua. Jadi adik-adiknya itu datang semua ke rumah bokap gua. Datang ke rumah bokap gua. Terus ada almarhum tuh adiknya bokap gua yang nomor 2. Terus dia tuh yang paling sukses lah di antara saudara-saudara bokap gua, dia yang paling sukses. Terus dia direktur nasional Panasonic gitu-gitu lah.
Terus dia kecewa lah sama bokap gua. Karena merasa nggak bisa didik lu. Bang, negor, bang kok Piko dibiarin sih bang pindah agama gitu. Apa gua bingung. Pindah agama gimana gitu. Katanya Piko masuk Kristen gitu. Kabarnya. Lah tadi masih sholat id sama gua. Apa gua? Oh mungkin di Kristen udah boleh kali bang sholat id. Udah bapak gue bingung. Udah lah, nah rumah gue tuh kan gak satu rumah sama bokap gue depan-depanan rumahnya sama bokap gue. Jadi gue lagi di rumah depan, mereka ada kabar itu di situ, sampai akhirnya mereka pulang, baru gue dipanggil sama bapak gue. Sidang lah lu sini. Ngapa lu pindah agama? Atau bapak gue. Langsung gitu ya. Hah kagak gitu. Nah abang gue denger, ketawa-tawa dia. Gitu. Ngapa lu ketawa-tawa gitu? Bapak gue nanya, terus abang gue jelasin, agak jadi aku cerita sama konyen gini. Terus dia ngakak, bapak gue nabok gitu. Sekarang dia nggak tahu kabarnya segede itu, jadi keluarga besar. Udah gitu, fitnahnya sesuatu yang sensitif lagi kan. Kalau difitnah apa misalkan apa gitu nyolong lah masih inilah ini. Terus didukung gitu. Didukung sama konyen. Ya gue tahu Viko jarang puasa gitu kan kayak. Kuat banget itu. Ada fakta-fakta pendukung. Terus akhirnya udah tuh. Lu jelasin atau enggak udah sih. Atau mungkin boleh juga nih Risvo nih. Jadi inspirasi gua beneran gitu enggak? Kagak lah. Tapi gue penasaran sih Bang, kok bisa sih masa kecil lu yang lumayan bandel sih menurut gue ya, bandel. Kepikiran gitu, akhirnya bisa berdiri di panggung stand up komedi. Kalau untuk berdiri di panggung stand up komedi tuh sebenarnya kayaknya itu emang udah udah bagian dari milestone gue sih. Dari kecil lu emang kayak senang bareng teman-teman, senang tampil kali. Tampil ngelawak. Belum, itu tuh baru pas kelas 2 SMP sejak gue broken home. Sejak gue broken home terus kan pisah bokap nyokap, terus abang gue, adek gue juga ikut nyokap. Akhirnya gue sendirian di rumah. Nah, di situ gue baru ngerasa kesepian. Baru gue nyari tahu gimana caranya supaya orang tuh bisa banyak temen. Nah, orang kalau bisa banyak temen antara jago main gitar, gue udah nyoba tuh sampai gue iket-iket karet jari gue. Wah, itu sakit doang kagak bisa tuh. Antara orang jago main musik kalau enggak ngelawak. Iya. Nah, terus gue mulai tontonin lawakan-lawakan di TV, terus kayaknya gue lebih bisa ini daripada main gitar gitu. Jadi kalau diri di panggung stand up, ya gue emang pelajarin stand up, maksudnya pelajarin komedi itu dari SMP supaya banyak temen. Gitu. Oh dari SMP? Supaya banyak temen gue udah pelajarin, tapi yang gak ada di blueprint hidup gue tuh kayaknya kenapa gue tampil di stand up dengan persona yang sebodoh itu gitu. Awal-awal. Karena maksudnya kan gue bandel, terus dulu banyak orang yang gue tindas, banyak orang yang gue bully, terus kayak mereka nonton gue di TV dengan persona gue yang bego gitu, kayak gue lagi ngebayangin senyesal apa gitu. Anjir kok gue dibully orang sebego ini gitu, kayaknya kasihan banget mereka tuh. Korban dulu bulian lu kan ada yang misalkan matanya sakit, ada yang kupingnya segala macam bocor. Nonton lu, bos dia cupu kok ternyata bos. Sekarang kita masih dendam bos. Nggak percaya. Jadi Kiko tuh dulu punya persona cowok apa sih namanya kosong lah istilahnya, absu segala macam gitu. Dan itu ternyata bertolak belakang sama kehidupan aslinya dia Yan. Jadi sekarang tuh dia bertumbuh sampai akhirnya penjara itu. Enggak lah. Akhirnya dukung Ganjar itu. Jadi semacam dari nakal, narkoba, dukung Ganjar. Pantesan turun sarangnya. Iya. Gitu jadinya. Aduh, ini berbahaya tapi. Cuma momen-momen yang menyenangkan ada nggak? Oke, kan tadi kita gelap mulu nih. Yang menyenangkan deh. Pas lo Ramadan atau mungkin masa-masa dulu lah. Jadi gantian jadi imam. Jadi sholat zuhur kan istirahat. SD nih, SD sholat zuhur tuh istirahat. Oh iya. Nah imamnya tuh muter gantian. Itu maksudnya anak-anak cowok. Dari sekolah gitu atau inisiatif? Kelas.
per kelas sholat iya. Jumat sholat zuhur per kelas. Nah imamnya tuh anak-anak cowok gantian based on absen. Oh bergiliran. Pas giliran gue kagak boleh ya. Karena Gue turunan PKI katanya. udah enak ya bahas agama ya. Enak banget loh. Ujung-ujung Topik yang paling sensitif. Makanya susah bener gue kalau ceritain Ramadan seneng. udah enak loh banget. Gue boleh jadi imam gara-gara PKI. Bu, cucu Aidit bu, gitu. Jangan jadi imam, gitu. Itu kan dulu pernah lu bahas soal ini ya PKI ke setup. Kalau tadi tuh yang lu pindah agama itu Kenapa? pernah jadi materinya sih? Dulu Materi stand up belum. Cerita di podcast aja. lucu banget sih itu. Tapi menurut gua beberapa hal ada yang bisa dijadiin materi stand up, beberapa hal ada yang bisa jadi cerita gitu. Cerita aja ya. Cerita Iya aja. sih benar. Biar kita juga yang mendem ada juga. Tapi harusnya dipendam semua sih. Selain narkoba, PKI ada nggak yang lebih ringan gitu? Lebih ringan aja sih. Lebih ringan gitu. Apa ya? Kalau ini nih, misalkan lu kan, gue satu komunitas sama dia. Viko Di tuh Depok. Oke. Viko tuh salah satu orang yang apa ya kalau menurut gue tuh mengayomi lah anak-anak. Ada kakaknya Renal, adiknya Renal. Adiknya Renal. Itu ya. Renal yang baru. Iya ada baru. Yang kemarin yang itu yang Juara dulu. materinya cebol-cebol. Nah, makanya dia sama junior tuh kadang sering sharing berbagi dan segala macam. Lu ada mengayomi junior. Lu ada nggak momen-momen berbagi gitu di reunian misalkan atau apa gitu di komunitas lain? Kalau gue gini, jadi pas gue udah tembus entertainment, maksudnya udah berkarir di stand up, udah suka masuk TV kayak gitu-gitu, gue punya dong perasaan menyesal dulu jahat sama mereka. Oke. Nah, gue pengen tebus dengan cara bikin bukber, tapi yaudah donaturnya gue sekarang karena dulu kan mereka suka gue palak. Sekarang gue ada rezeki lumayan, terus yaudah bukber ini seangkatan nggak apa-apa, gue aja yang bayarin, lu tinggal nikmatin lah. Iya tinggal tulis nama, terus panitia nanti gue yang koordinir segala macem, biaya gue yang tanggung. Itu kan gue ada 9 kelas satu kelas tuh 40 murid, 7 yang nulis nama. Yang nulis nama bahkan 7 doang. Nggak percaya itu mereka sama gua karena enggak dulu jahat gitu. Antara jahat duit dari mana ini? Bahkan mereka tahu mereka tahu udah gua udah stand up, tapi maksudnya karena dulu tuh gini Bik, sorry Bik. Bukan enggak percaya Bik. Tampolan lu bikin mereka tahu. Bukan bikin trauma, jadi enggak mau nggak mau ditampol lagi tuh. Dulu tuh nyebelinnya separah ini. Gue malu banget sebenarnya. Jadi kayak gue duduk di kantin, terus orang lewat nih, nggak bilang misi, gue gebukin kan. Jagoan lu jauh arah sini lu jauh arah lu anjing. Gitu ya orangnya. Punya lu nyali lewat depan gue kagak bilang misi, terus gue tampolin gitu kayak. Anjir itu memalukan banget. Itu sekolah berarti ya? Zaman sekolah? SMP. Masih kecil emang. Ngeri banget ya. Pengen berbagi aja sampai udah ditolak sama orang. Gue enggak jahat-jahat gitu. Cuma niat berbagi lu tadi gue anggap sebagai ini sih, kayak lu mencoba memperbaiki diri, terus menembus kesalahan-kesalahan dulu. Dan gue juga merasa sih bahwa kayak ya manusia itu berubah ya Bang ya, kayak berproses. Kadang dulu memang kita banyak kesalahan, tapi ada kesempatan lah untuk terus menunjukkan versi terbaik diri kita. Nah berbagi gue nih ada yang tulus, ada yang dendam. Yang tulus gimana? yang tulus ya itu yang ke temen-temen. Oke. Yang dendam nih gue nggak enak sih sama Rian, kayak dari tadi Rian udah netralin, gue negatifin lagi, udah netral, gue negatif. Bang Heri negatifnya udah. Jadi Rian orang menunjukkan versi terbaik dirinya, terus gue bilang berbagi gue ada yang tulus, ada yang dendam. Yang dendam gimana? Yang dendam ini jadi pernah ada dulu tuh pas SMA gue bandel lah, nakal, terus ada
guru-guru yang nggak kuat gitu ketemu sama murid nakal gitu. Oh, Terus oke. kayak akhirnya bahasanya tuh sampai kalau nakalnya segini mah udah nggak pantas untuk dibina, pantasnya dibinasakan gitu kayak. Apaan sih guru ngomong gitu kata Iya, gue. Serius? Bukan Satu gue males dengernya, dua gue ngerasa itu bukan ucapan dari seorang template guru lah. dan cringe gitu. Iya, terus kayak aduh aneh banget. Gue tuh digituin sama dia sampai pindah sekolah ya. Karena menurut gue anjing, bahkan lu nggak punya qualified yang, maksudnya nggak qualified Menghakimi orang. buat ngedidik gue gitu. Iya. Gue yang ngerasa gue bandel, tapi lu nggak qualified buat ngedidik gue gitu. Ya juga karena gue bandel, gue sekolah gitu kan harusnya. Gitu. Sampai gue pindah sekolah digituin. Nah, ada momen udahlah gue masuk suci terus jadi runner up, terus bahkan anak-anak di sekolah itu suka gitu sama gue, ngefans gitu. Terus mereka ada pensi, terus ngundang gue jadi pengisi acara di pensi sekolah itu. Terus ditanya budget apa segala macam, udahlah gue gampangin semuanya. Even pas gue datang ke sana, terus gue bawain itu. Gue bawain Cerita itu? Enggak, bukan. Gue bawain apa sih, kayak parcel gitu. Parcel. Terus isinya ada TV gitu. Anjir, Gue kasih ke guru yang nyuruh binasain gue. itu sih bukan parcel, kalau TV. Bisa parcel TV. Iya, perabotan itu. Tapi apa ya? Balas dendam terbaik tuh ngebuktiin kesuksesan lu, Bang. Balas dendam terbaik adalah nggak usah. Oke. Heeh. Nggak usah ya. Karena dengan balas Si dendam, Pak. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, mau Iya. numpang nanya. Enggak, kalau tahu ganggu dari awal nggak usah masuk, Mas. Iya. heeh. Saya mau ke Sawangan dari tadi nyasar. Sawangan, janganlah macet. Tapi saya harus ke sana, Pak. Harus ya. Ini orang Depok juga berarti. Iya, Bang. Pengasinan. Boleh kasih tahu nggak? Ini dari tadi map saya macet. Pengasinan di mana, Dik? Itu Iya. Dari tadi map saya macet. ada daerah kebanyakan garam di Depok. Pengasinan. Daerah asin. Belum boleh. Ada apa nih? Emang ada keluhan apa? Nyari alamat. Jadi selain saya nyasar, Pak, Mm-mm. ini saya ada produk lokal nih, seru. Produk lokal nih. Apa tuh? Saya mau ngenalin yang namanya. Tunggu. Dia mirip dah. Gue tahu nih lu. Emang yang sering bukan nih? Tetangga lu ini. Enggak, ini beda, Bang. Ini Nah. beda. Mirip doang kayaknya. Ini beda, Bang. Sama. Gue mau ke Sawangan, Bang. Ini mau nanya jalan aja sih. Nanya jalan aja sebenarnya. Abang orang Depok kan ya? Bang, Orang salaman Depok. dulu, Bang. Halo, Takut Bang. Tuh kan digebukin. emang sama. Takut digebukin. Kelakuannya sama. Aman. Iya sih, Bang. Enggak, coba. Buka kacamata dulu. Buka kacamata. Nggak bisa, Bang. Ini mah beda, Bang. Gue Tuh, cuma kan? mau buka map saja gue dari tadi, Bang. Oh iya. Iya. Bang, gua ada hal-hal lokal seru nih. Lokal. Wah, lokal kacau. Iya. Ayo, Apa sih. tuh? Nama aplikasinya Kipas-Kipas. Wah, kembaran lu udah bolak-balik juga ngejelasin Tapi ini. ini beda, Yan. Ini beda nih. Beda. Kok kenal? Ini beda, Pak. Ini beda nih, Pak. Oke. Iya. Ingat kayak suntik-suntik. Ini beda nih. Boleh. Jadi aplikasi Kipas-Kipas ini adalah aplikasi donasi nih, Pak, nih. Buatan lokal. Oh. Nah, jadi di dalam aplikasi Kipas-Kipas ini, biasanya aplikasi donasi itu kan berbentuk gambar. Betul. Nah, kalau ini video nih, dan videonya itu diupload langsung oleh yayasan-yayasannya. Jadi si yayasan tersebut setelah kita donasiin, bisa langsung update tentang hasil donasi dari kita. Oke. Ini misalkan ada yayasan pesantren, kayak gitu-gitu lah, Pak. Transparansi. Betul. Iya. Nah, di dalam aplikasi Kipas-Kipas ini juga bisa donasi barang atau bisa donasi uang. Oh. Nah, tadi gue dengerin. Sama sih, sama ya. Enggak, ini beda, Bang. Masalahnya uangnya nyampe nggak? Nah, iya, itu kan. Kalau perihal itu, Pak, 100% saya jamin. Perihal ngomongnya. Perihal. Nah, kayak saya tadi, kalau saya kan Kendati nyasar. demikian ya harus begitu. Dipotong kan nanti kan biasa ada tuh. Enggak ada, Pak. Potongan Enggak ada potongan. 10%. 100% langsung nyampe. Nggak pakai maps lagi. Langsung nyampe, Pak. Langsung nyampe. Saya langsung nyampe. Terus keuntungan orang yang bikin aplikasi kipas-kipas ini apa? Kalau aplikasinya jadi donasinya rame yang download aja, Pak. Nah, jadi makanya saran saya, kalau nggak bisa donasi ya minimal download lah. di mana tuh downloadnya? Ada di Play Store sama App Store, Pak. Wih. Bukan di Webtrick. Ini langsung. Langsung kita ya. Kalau begitu. Nah, Oke. ini masih boleh ngomong nggak, Pak? Boleh. Nggak ada airnya. Silakan, apalagi yang mau disampaikan? Mumpung masih di Selain ada aplikasi itu, Pak, Kipas-Kipas tuh mau bagi di bulan Ramadan nih, Pak, berbagi jutaan rupiah. Wih. Mau berbagi jutaan rupiah. Caranya gimana? Nah, bisa ikutin lomba bikin video. Kita lagi ada challenge, Pak.
Apalagi ini kan konten kreator semua kan. Bisa jadi THR juga ya. Ya bentar Pak, ini motor saya parkir di mana ya? Spot-spotnya punya motor. Mana? Nah jadi teman-teman tuh bisa edit tentang keramaian untuk buka puasanya. Jadi di-upload pakai template yang ada kita gunakan. Nah nanti ada di link bawah sini nih. Oke, wih. Panjang ya? Terlalu bawah mas lagian. Iya. Linknya nggak mau. Susah editor aja. Cek aja. Gini. Ini motor udah dikunci stang belum? Nah ikutin challenge dari Berbaur. Nanti bakal ada jutaan rupiah untuk dibagi-bagi ke 5 pemenang. Jadi lihat aja. Ada SNK-nya tuh. SNK tuh apa Bang? Tanda. Surat nomor kendaraan. Ya, ada Kurang tandanya. ada STNK-nya ya, ada syarat dan ketentuannya Pak di situ. Jadi tenang aja. Ini mumpung konten kreator semua ya kan. Tapi bukan cuma konten kreator dong yang bikin. Oh, bebas. Yang penting mengikuti syarat dan ketentuan berhak untuk jadi juaranya, Pak. Oh, Seperti jadi itu. buat teman-teman yang mau ikut challenge tetap pakai adab. Beda ya. Oh, ada challenge. Apalagi nih? Udah Pak, udah selesai saya di Selesai. sini. Iya. Itu poliponik. Bukan Pak. Ini Itu AC, biasa. matiin AC. Biasa dagangan ilegal Pak ini Pak ya. Saya cabut dulu dari teleponan lagi dari atasan. Oh, siap. Oke Pak, kirim aja kirim. Oh ya siap. Kirim. Yuk, makasih ya. Mari, Pak. Mau mengulik nostalgia Luffy nih. Kasihan. Barang kita. Barang. Nih barang yang Apa yang kegambar kalau lu ngeliat ini? Rengginang lah. tuh. Udah berapa orang rengginang dulu ya? Pasti karena emang Selain rengginang. Selain rengginang. Mungkin dulu benang jahit. naruh papir di sini. Kok kalau itu di akuarium. Ini kita ada beberapa foto masa kecil-kecil lu sih Bang Viko. Oke. Pas lagi rehab. Iya, dari mana? Canggih tapi canggih nih. Dari mana? Boleh lu pilih di Wih, sini dan jelaskan nanti sulap momen-momen. nih, sulap nih. Rian Peter style. Rian Peter Child. Di sini kita punya as warung. Aduh, bukan. Kotak amal. Ya ampun. Ini apa sih? Kotak amal. Bukan. Emang Kotak Bersedekah. amal. Coba. bukannya lagi ngantri apa gitu? Kotak amal. Zakat. Oh, zakat. Zakat. Kalau kotak amal ini bapak gua kan kontraktor. Terus bapak gua nih pernah ngerenov musola. Sebagian duitnya tuh ada yang minta-minta di pinggir jalan. Oke. Oh iya iya. Kadang gua pernah juga jadi orang yang mintain. Oh, yang pakai Terus karena gua tahu nanti malam duitnya disetor ke bapak gua, kondisi waktu itu gua butuh duit. 20.000 gua ambil di depan. Jadi gua pernah nyolong duit amal musola. Pengakuan. Tapi karena tahu nanti malam duitnya disetor ke bapak gua, pas malam baru gua bilang. Oke. Gitu. Soalnya kalau nggak lu ambil, bokap lu yang ngambil duluan. Lebih banyak ya. Jadi cuma ada keduluan. Oke, seru banget cerita-cerita Ramadan lu. Bang Seru Viko dan masa seram. kecil. Foto seru dan seram. Iya Oke, kan? ini Gue baru sadar pas diminta cerita-cerita yang light gitu kayak kok nggak ada ya gitu. Cerita-cerita Soalnya yang nih, enteng gitu. Dari 5 episode kemarin, cerita apa sih perang sarung, terus main bola. standar banget itu. Ini lu nih yang menyelamatkan ini jadi ceritanya out of the box lah pokoknya gitu. Ya, sekarang kita pengen Bang Viko ngasih pesan Oke. ke diri Bang Viko yang dulu. Jadi Inner child. percaya masa lalu Iya, lu. iya, iya. Jadi anggaplah seperti biasa ada cermin di depan sini nih. Hmm. Lu boleh hormat atau benerin poni juga. Boleh. Bapak saya gitu ya. Berpesan gitu. Viko, ini saya bicara sama Viko di tahun 2000-an. Mungkin masalah terberat kamu sekarang adalah debat-debat sama papa kamu tentang hari Minggu tuh bagusnya nonton Dragon Ball atau nonton tinju. Tapi Viko, kamu nggak akan nyangka 24 tahun lagi kamu akan debat sama Coki tentang capres pilihan siapa yang paling bagus.
Tapi tenang aja Viko, nanti kamu banyak mengalami kehilangan, kamu banyak mengalami hal-hal buruk. Tapi tenang Viko, jangan terlalu caper karena akan ada masanya nanti kehilangan-kehilangan atau pengalaman-pengalaman buruk kamu bisa dilihat sebagai kebijaksanaan oleh orang yang tepat. Nanti 2024 orang itu akan datang. Kamu akan ketemu dia pas lagi dukung Ganjar. Saya tebak namanya Alvira. Kita datangkan Alvira. Thank you Bang Viko. Thank you Mas Rian. Bareng kita Bang Thank you, Viko. Mas Heri. Rumah yang sederhana ini semoga apa yang diusahakan bisa menuju ke jalan. Dan semoga nggak banyak yang diedit. Aman lah. aman lah. Itu cerita pengalaman semua. Iya, pengalaman. Aman lah itu pokoknya. Kecuali Ganjar sih tadi. Oke, sekali lagi thank you ya Thank you. Bang Viko, dan buat teman-teman semua jika ingin melengkapi momen-momen Ramadan, cerita-cerita Ramadan, jangan lupa untuk berdonasi lewat aplikasi Kipas-Kipas. Tapi jika belum siap berdonasi, setidaknya install aplikasi Kipas-Kipas dan share ke orang terdekat kamu sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membantu. Sampai ketemu di Berbaur Ramadan episode selanjutnya.